Ya, selamat ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan bisa melewati gunung-gunung gitu ya. Selesai gitu ya, nama saya Dr. Azina. Saya lahir di Salatiga, mungkin Jawa Tengah juga, kita sama-sama dari satu provinsi gitu ya. Kesempatan kali ini saya diminta ya dari teman-teman provinsi untuk ikut ya mendampingi sharing tentang pengalaman saya mungkin selama jadi pendamping, juga sebagai yang didampingi gitu ya, bagaimana persiapan kami selama proses pendampingan ya. Tapi mungkin saya sebelum memulainya saya ingin bercerita dulu kenapa sebenarnya kita harus akreditasi gitu ya. Pertanyaan itu mungkin juga sama dialami oleh saya dan teman-teman gitu ya di puskesmas kami. Kenapa sih kita harus akreditasi ya? Nah, saya merasa tugas terberat itu dari kepala puskesmas. Juga mungkin kalau di sini ada beberapa yang dari puskesmas itu merasa sangat apa sih sebenarnya, kenapa sih mesti capek-capek akreditasi, orang sudah enak-enak seperti ini ya gitu ya, maksudnya sudah jalan, sudah santai kayak di puskesmas. Jadi kalau di akreditasi itu seolah-olah seperti macan tidur yang dibangunkan gitu ya, jadi kita sudah enak, sudah nyaman gitu, tiba-tiba dibangunkan. Nah, jadi memang sebuah perubahan itu memaksa kita untuk berubah dari sebuah kondisi nyaman menjadi sebuah kondisi yang mungkin tidak nyaman menurut saya. Tapi kemudian saya ya memang awal jadi kepala puskesmas, bagaimana mengubah mindset kita gitu ya, bahwasanya perubahan itu pasti kita alami, siapapun kita itu pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin kita itu akan hidup dalam sebuah kondisi nyaman, kondisi yang tenang gitu ya, tapi kita selalu mengalami sebuah perubahan. Nah, bagaimana kita ini sekarang menyiapkan diri menghadapi sebuah perubahan itu? Kalau saya biasanya mengandaikan diri kita ini dalam sebuah ruangan gitu ya. Kalau dalam sebuah ruangan itu, jadi apa ya? Sebuah mindset itu bisa kita andaikan kalau kita ini berada di dalam sebuah ruangan, kemudian kita ada sebuah kecoak kecil. Otomatis kita biasanya, kalau saya ya, biasanya saya langsung panik gitu, atau tikus kecil saya bisa langsung lari-lari gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita itu menyiapkan diri kita itu, hati kita itu seluas samudra, seluas lautan ya, seluas gunung yang ada di sini. Ketika ada macan besar, tapi posisinya di jauh di sana, kita akan tenang atau takut tadi? Oh, jauh banget loh ya. Kita biasa saja. Ini kan baru. Sebenarnya itulah yang membedakan kita dalam menghadapi sebuah perubahan. Kalau kita itu biasa menyiapkan hati kita itu seluas samudra, seluas lautan, sebesar gunung-gunung, ketika kita menghadapi sebuah perubahan, itu ya biasa saja. Tetapi kalau kita sudah membatasi hati kita itu hanya sekotak ruangan ini, otomatis ketika itu ada seekor lalat atau seekor itu yang kita serasa itu sebuah ancaman gitu. Nah, itulah yang analogi itu yang kemudian saya tanamkan kepada teman-teman dari puskesmas, bahwasanya akreditasi itu pasti akan datang, entah sekarang, entah besok, entah lusa, itu pasti kita semua menghadapinya, karena itu sebuah proses gitu ya. Nah, sekarang itu tinggal kita yang kemudian mengubah mindset itu, karena kalau kita melakukan pekerjaan dengan senang atau sedih, tetap saja kan kita harus melaksanakan tugas itu. Nah, kita milih mengerjakan tugas itu dengan senang atau sedih? Senang. Ketika kita mengerjakan tugas itu dengan senang, otomatis kita itu akan melaksanakan pekerjaan itu dengan ringan, santai, tidak melihat pekerjaan itu menjadi berat. Tetapi kalau kita itu sudah dalam diri kita itu sudah negatif, oh ini berat, ini susah. Nah, itu yang kemudian akan menjadi pemberat kita dalam tugas-tugas itu. Bahkan tugas hanya sepele ketika kita
kita mengerjakan hal itu dengan dengan sudah perasaan tidak senang, otomatis pekerjaan ringan pun akan terasa berat. Tapi ketika sebuah pekerjaan itu dilakukan dengan senang, pekerjaan seberat apapun itu ya rasanya biasa aja tuh kan. Itu yang ingin saya bangkitkan ke teman-teman juga buat saya, karena itu benar-benar menjadi sebuah motivasi terbesar buat saya juga teman-teman puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mau tidak mau akreditasi ini menjadi sebuah program yang program yang memang sudah ditentukan dari atas gitu ya. Dan saya yakin dari pusat itu menciptakan sebuah skema, menciptakan kenapa harus akreditasi, karena memang mungkin dirasa kita sudah saatnya kita itu untuk berubah gitu ya. Kalau kita bisa melihat pelayanan-pelayanan puskesmas di Indonesia mungkin akan sangat jauh berbeda dengan primary health care-nya di luar negeri ya. Nah, ini yang kemudian kita ini harus melakukan perbaikan. Karena sekarang mungkin banyak sekali ya orang-orang yang mengambil keuntungan kalau saya lihat ya dari tenaga-tenaga kesehatan. Nah, tugas kita ini sekarang mempersiapkan itu. Bagaimana kita tidak menjadi korban gitu ya. Kita sudah harus memperbaiki diri, memperbaiki pelayanan. Jadi ketika terjadi sebuah masalah gitu ya, itu kita sudah tenang gitu ya, karena kita sudah punya SOP, orang mau kok bisa terjadi kasus ini loh, kita sudah punya SOP, sudah punya standar, kami sudah melakukan pekerjaan itu dengan sesuai dengan standar. Orang tidak bisa kemudian semena-mena terhadap kita. Jadi saya pikir ini sebuah program nasional yang memang sudah mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalani. Nah, kembali ke tadi yang seperti saya sampaikan di awal, tinggal kita sekarang bagaimana kemudian bisa menerima itu dengan senangkah atau dengan sedihkah, dengan semangatkah atau dengan ogah-ogah. Nah, itu semua kembali ke kita. Dan yang ketiga, sebuah proses akreditasi itu memang ruhnya itu ya di puskesmas gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kepala puskesmas itu memang saya merasakan ya. Jadi benar-benar tumpuan dari teman-teman puskesmas. Saya mungkin jadi orang yang mau tidak mau harus pertama kali tahu tentang akreditasi itu gitu ya. Dan memang sejak awal saya menanamkan ke teman-teman di puskesmas itu ya, ini hal baru dan kita semua harus mau tidak mau belajar. Nah, bagaimana kita belajar? Biasanya mereka melihat dari sosok pimpinannya ini. Jadi buat teman-teman pendamping nanti ke depan mungkin bagaimana teman-teman pendamping ini bisa memotivasi kepala puskesmas agar dia bisa tadi menumbuhkan tadi semangat buat ke teman-teman yang didampinginya gitu ya. Yang kedua, bahwasanya kita puskesmas itu tidak bisa banyak berharap dari pendamping. Ya, yang pendamping jangan merasa senang, saya bilang begini, jadi jangan berharap sama saya, tidak gitu ya. Tapi ini yang saya rasakan gitu ya. Artinya saya tidak bisa banyak berharap dari pendamping itu bisa kemudian mendampingi yang begitu intens gitu ya. Ini saya bicara sebagai puskesmas ya Pak. Kalau kemarin saya bicara sebagai pendamping, ya pendamping itu harus seperti ini gitu ya. Tapi saya ini bicara sebagai yang didampingi. Kadang memang saya tidak kemudian berharap banyak untuk kemudian bisa didampingi. Nah, mindset ini juga saya tanamkan ke teman-teman. Jadi kadang saya sampaikan kepada staf saya, jangan kemudian kita berharap kepada orang lain. Berharap itu hanya yang di atas itu. Karena kita ketika berharap kepada orang lain, berharap kepada dinas, berharap kepada pendamping, ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan kecewa, bukan begitu? PHP kan? Ini yang kemudian saya tanamkan kepada teman-teman. Mau dinas datang kah, mau pendamping datang kah, gitu ya. Yang penting kita bekerja, melakukan apa yang kita bisa, do our best untuk puskesmas ini. Saya sampaikan, jangan sampai satu dari kita itu menjadi penyumbang kegagalan bagi puskesmas ini ya. Karena satu orang yang tidak bekerja bisa jadi dia penyumbang kegagalan itu ya. Misalnya contoh di teman-teman UKM itu kan semua harus bekerja. Jangan sampai satu pemegang program itu menjadi penyumbang kegagalan dari semua sistem penilaian itu kan menjadi sangat tidak
tidak mengenakan sekali ya, kita semua sudah bekerja, tetapi ada satu orang yang kemudian dia menjadi penyebab kegagalan itu. Entah itu dari cleaning service kah, dari sopir kah, karena sopir itu juga ditanya, coba dites, kalau bunyi ambulan gawat darurat bagaimana? Juga ditanya kan gitu. Nah itu yang kita tidak boleh menyepelekan satu orang pun di dalam puskesmas itu. Bahkan ini yang kemudian saya tanamkan. Setiap kita itu pasti punya peran. Nah sekarang bagaimana tugas kepala puskesmas itu bisa membagi habis peran-peran itu. Nah kalau tadi saya lihat sekilas ya, ini bukan menjustifikasi ya, tapi saya melihat dari tadi paparan Dokter Indah, kelihatannya Dokter Indah ini cukup berat juga karena harus pegang semuanya gitu ya Dok ya, dari semua masuk di situ. Nah kalau sedikit cerita, di tempat kami memang jumlah kami lebih sedikit mungkin dari yang di sini. Kami itu 23 untuk yang tenaga medis, paramedis lebih sedikit. Kemudian kalau tidak bisa komputer itu hampir semua dialami mungkin karena SDM kita kan rata-rata mungkin yang sudah senior-senior mungkin untuk komputer dan lain-lain memang tidak bisa. Itu sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau di kami itu saya membagi habis tugas itu. Jadi seperti kalau tadi SOP di satu orang, kalau di kami enggak. Jadi semua orang mengerjakan SOP, SK itu sesuai dengan babnya masing-masing. Setiap orang kami bagi tugas, nanti seperti saya sampaikan di depan, di belakang, ya, setiap orang mengerjakan SK, SOP sesuai dengan tupoksi masing-masing, gitu ya. Saya biasanya kasih satu softfile, SK-nya sudah benar, SOP-nya sudah benar, satu softfile kerangka acuan. Nah, silakan buat kembangkan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang di UKP ya sudah pakai format itu, kerjakan sesuai dengan pokjanya masing-masing. Biasanya di satu pokja minimal ada satu orang yang dia bertanggung jawab penuh terhadap pokja tersebut gitu ya. Jadi jangan semua dikumpul di satu orang, biasanya itu hasilnya kurang efektif karena hanya satu orang yang paham terhadap masalah akreditasi. Padahal semua itu harus paham dengan konsepnya, makanya harus dibagi-bagi. Nah ini mungkin pembukaan awal ya. Dan satu hal, saya ini kan sebenarnya sebelum jadi PNS, saya PNS itu 2011. Dan sebenarnya saya itu saya sebenarnya wirausaha ya, artinya saya lebih lama bergerak di di bisnis gitu ya. Sampai sekarang pun masih berjalan dan suami saya juga masih, kami berdua memang mengembangkan bisnis. Satu hal yang kemudian kadang saya juga mengeluh gitu ya, wah PNS itu susah, kita nggak bisa milih, kita nggak bisa begini, ada tugas, ada begini gitu ya. Terus suami saya bilang gini, itu kan sebuah konsekuensi ketika saya akhirnya memilih menjadi seorang pegawai negeri gitu ya. Artinya memang kemerdekaan itu dan tanda kutip ya, kita sudah tidak bisa dapatkan. Ya, sudah tidak bisa lepas. Ya. Tapi kemudian kita itu kan, kita ini kan orang sudah dewasa ya. Artinya kita sudah bisa memilih. Ketika kita sudah memilih suatu pilihan, entah sebagai pegawai negeri, entah menjadi wira swasta, nah kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Suka tidak suka, kita ini sebagai pegawai negeri yang harus mengikuti aturan, yang harus tunduk, yang harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Nah, memang suka tidak suka, kita semua di sini harus seperti itu gitu. Nah, sekarang tinggal tadi sekali lagi mindset. Bagaimana membangun tadi dalam diri kita itu bahwasanya apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang semangat itu yang kemudian akhirnya saya bangun, saya tumbuhkan dalam diri saya bahwasanya mungkin saya sebagai pendamping terutama ini ya, mungkin kalau pendamping itu kan dia binaannya berhasil, dampingannya berhasil, kadang kita nggak dapat nama, nggak dapat reward ya. Tapi kalau pendampingannya gagal, pendampingnya bagaimana ini kan, gitu kan? Nah akhirnya itu yang kemudian tapi dengan kita mendampingi, memberikan, menularkan ilmu. Nah ketika sebuah pelayanan itu baik gitu ya, pelayanan baik, nah itu kan manfaat orang akan selalu rasakan dan pahala itu akan selalu mengalir kepada kita. Nah akhirnya itu yang kemudian saya buat motivasi, saya untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan tadi ya ketulusan hati. Nah itu yang kadang kita harus selalu bangun. Saya juga merasa sih, maksudnya tidak senantiasa
selalu kondisi positif enggak, tapi kadang kita ada dalam posisi down, kadang kita ada posisi turun. Nah kemudian kita perlu ketemu dengan orang-orang yang tadi punya jiwa-jiwa positif. Nah, kalau saya puskesmas mungkin perlu ketemu saya buat ya membangkitkan semangat. Nah perlunya kemudian kita membangun sebuah lingkungan yang positif, itulah guna identitas selalu baik. Puskesmas itu perlu kita bangun seperti itu Bapak Ibu. Ketika puskesmas itu sudah jiwanya positif, satu orang bilang, wah mengeluh ini, biasanya kita bilang, dia pengeluh ya, teman-teman yang lain sudah bilang begitu gitu. Artinya, oh iya ya, kita mengeluh ya. Nah, jadi mari kita bangun budaya itu, jangan sampai kita itu terbiasa mengeluh, karena mengeluh itu kemudian menurunkan semangat kita. Nah itu yang mungkin perlu nanti buat teman-teman pendamping bekali untuk tadi membangun semangat di teman-teman puskesmas. Karena biasa satu yang mulut biasanya nanti, oh iya aku tuh gini, aku tuh gini, oh iya berat ya. Nah jangan sampai satu pengeluh itu bisa virusisasi. Biasanya kan kita sebut virus ya mengeluh ya. Infeksi nosokomial kan ya di puskesmas kan ya. Ya mungkin itu tadi buat gambaran awal bagaimana tadi kita bisa membangkitkan tadi ya motivasi semangat kita buat teman-teman puskesmas. Harapannya sih teman-teman puskesmas bisa tadi lebih banyak di sini ya, tapi mungkin karena banyak kegiatan, tapi mudah-mudahan dari sini mungkin Dokter Indah, kemudian siapa namanya, saya bisa menyampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwasanya tadi apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi sebuah motivasi besar kita, mimpi besar kita itu ya. Dan satu kebanggaan loh bagi kami waktu itu, wah ternyata bisa ya menjadi puskesmas yang terakreditasi pertama ya, di Kota Salatiga. Kalau boleh saya, kami itu didampingi, nanti bisa dilihat di sini, kami didampingi itu bulan Oktober, padahal kami bulan Desember. Jadi kami dapat tugas dari bulan April, dari April sampai Oktober kami berjalan sendiri gitu ya. Kemudian baru Oktober sampai Desember itu kami beberapa kali didampingi, bahkan paling dari UKP itu baru berapa kali ketemu di tempat kami. Tapi sekali lagi saya sudah bangun di awal ke staf kami, jangan berharap ke orang lain, berharap itu pada diri kita sendiri. Nah itu yang kemudian membangkitkan semangat di teman-teman puskesmas. Itu mungkin. Nah ini saya ingin sedikit cerita tentang habis Pak. Jadi ini sedikit cerita tentang perjalanan puskesmas kami gitu ya. Kalau proses ini kita jalani dengan dengan sesuai roadmapnya, sesuai dengan jadwal-jadwalnya, insya Allah proses akreditasi itu menjadi hal yang mudah, terorganisir, sesuai dengan planningnya. Nah ini yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi atau workshop di puskesmas. Mau tidak mau, di puskesmas itu harus ada sebuah workshop atau sebuah sosialisasi lah ya tentang elemen-elemen akreditasi. Jadi harapannya semua yang ada di puskesmas ini sudah terpapar workshop atau terpapar tentang akreditasi, sehingga kerja dari tim pendamping itu tidak sulit gitu ya. Sekarang saya bisa membayangkan, dulu saya menjadi tim pendamping kabupaten kota itu cuma 3 orang. Saya bisa membayangkan harus mendampingi di beberapa puskesmas. Kalau dulu belum ada aturan Bu, mendampingi maksimal 2. Kalau dulu ya satu kabupaten kota itu menjadi satu tugasnya gitu ya. Nah itu yang kemudian berat. Akhirnya dari dinas kesehatan itu membuat jadi provinsi memang waktu itu kebijakan paling enggak di kabupaten kota itu ada workshop mengundang bukan workshop, pelatihan akreditasi selama 5 hari, memang mengundang puskesmas untuk hadir. Jadi selama 5 hari itu puskesmas masing-masing mengirim 5 orang. Jadi ada UKP, UKM, admin, ketua tim mutu dan kepala puskesmas dikumpulkan di tingkat kota. Kami mengadakan pelatihan akreditasi, membahas elemen-elemen, menjelaskan, diajari cara membuat SK SOP. Nah, ketika mereka pulang ke
puskesmas sudah punya gambaran, tinggal mereka lah yang kemudian menjelaskan ke teman-teman yang ikut pelatihan. Nah, tugas pendamping kan menjadi lebih ringan karena sudah lebih banyak orang yang paham tentang akreditasi. Mungkin nanti itu bisa dicontoh di Papua, mungkin itu agar yang terpapar akreditasi itu lebih banyak. Nah, kemudian kami juga melakukan pembuatan komitmen setelah semua orang paham, setelah semua teman-teman mengerti kenapa harus ada akreditasi, bagaimana kita menjalankan proses akreditasi, kami membuat sebuah kegiatan pembuatan komitmen. Itu dilakukan kegiatan seperti outbound keluar, kami membuat kegiatan team building, membuat kegiatan untuk tadi menyatukan visi misi, menciptakan keakraban. Nah, kemudian kami membuat tadi tanda tangan komitmen itu setelah dilakukan kegiatan pembuatan komitmen itu bulan Mei. Jadi kami berproses itu bulan April Mei. Nah, kemudian kami melakukan kegiatan kajian awal akreditasi puskesmas, yaitu selama bulan Mei. Jadi 1 bulan itu kami masing-masing pokja membaca elemen itu bersama-sama, kemudian memahami maksud dari pembuat memahami dari masing-masing elemen itu maksudnya apa. Jadi memang sebulan itu kami pertemuan masing-masing pokja saja. Nah, membahas tentang tadi elemen itu apa, maksudnya ini apa. Nah, sekarang itu lebih enak karena sekarang sudah ada buku pedoman pendampingan, yang buku hijau yang Bapak Ibu terima itu sudah sangat membantu sekali karena di situ ada terjemahannya, elemen ini tuh maksudnya apa. Kalau kami waktu proses ini tuh bekalnya cuma yang dokumen penilaian akreditasi itu saja, yang isinya EP itu, instrumen itu aja. Jadi kami harus tadi maksudnya EP ini apa ya, ini apa. Nah, sekarang karena ada buku pendampingan itu menjadi lebih mudah. Jadi maksud dari EP ini sudah ada penjelasannya. Nah, selama 1 bulan itu kami memang membuat tadi identifikasi pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibuat. Nah, itu kami selama 1 bulan. Nah, kemudian kami melakukan penyusunan dokumen dasar seperti SK, SOP, kerangka acuan, itu bulan Juni-Juli 2015. Nah, ini juga belum selesai total gitu, sudah fix dokumen enggak, tapi kami memang pokoknya print dulu. Kan ada juga yang di tempat kami itu ada 2 puskesmas, dia nggak boleh print sebelum fix gitu, bilang udah kertas itu kan bisa bisa dicari, tapi kita tuh belajar waktunya sangat mendesak. Orang kalau dilihat di print out sama di software kan akan berbeda. Kalau kita di print out kita bisa lihat salahnya mana. Nah, ini kemudian kita print out, nggak apa-apa. Yang pertama untuk koreksi saya pakai kertas bekas dulu, nanti kalau sudah benar langsung kita print ulang dengan kertas bagus, kemudian kita tanda tangani, kita cap. Nah, itu menjadi dokumen dokumen utama ya, dokumen asli, dan kita gandakan untuk ke teman-teman. Memang kertas printer itu jadi sangat luar biasa. Nah, selama bulan Juni-Juli ini kami menyusun kegiatan itu. Nah, ini harusnya ada kegiatan audit intrinsik, jadi kegiatan menilai sebenarnya, menilai ke dalam, tapi kami memang tidak lakukan. Harusnya dilakukan karena waktunya memang sangat mepet sekali. Kami Juni-Juli baru selesai penyusunan dokumen. Nah, setelah dilakukan penyusunan dokumen, kami melakukan sosialisasi dokumen yang sudah final. Ini Agustus sampai Desember kami sosialisasi terus karena kan banyak sekali dokumen yang tidak selesai. Ini harusnya Desember tuh kami masih tetap sosialisasi terus. Ada yang mungkin 1 SOP kita buat, kita sosialisasikan ke teman-teman, ada yang nggak sesuai begitu. Jadi jangan sampai kita buat tim UKP buat SOP pendaftaran, tapi teman-teman pokja lain itu tidak tahu. Makanya kita harus sosialisasi. Ketika ada ini tidak sesuai ya kita rubah, dan betul mau dirubah sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak masalah. Dalam setahun SOP itu tidak berubah gitu ya, nggak masalah gitu ya. Yang penting itu sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, sosialisasi ini biasanya kita lakukan di apel pagi. Jadi kami itu apel pagi jam 7 tepat, kami apel pagi, kemudian sampai jam 7.45 kami sosialisasi SOP itu. Atau kalau enggak di apel siang karena kami itu kan 6 hari kerja, jadi kami pulang jam 2. Jadi kami mulai apel siang itu jam 1:30 atau jam 1. Mungkin kalau di sini agak susah karena jaraknya jauh, tapi kalau kami itu
pokoknya habis dari kegiatan lapangan semua harus balik ke puskesmas, tidak boleh ada yang langsung pulang ke rumah, nggak boleh gitu ya, semua harus balik ke puskesmas. Nah kami sosialisasi lagi SOP itu gitu ya, sehingga semua orang tahu. Nah bulan Agustus kita sudah mulai pemberlakuan dokumen, sudah penomoran, kemudian implementasi. Kalau kemarin kan di yang harapan itu dia sudah penomoran tapi belum diagendakan kelihatannya ya Bu ya. Kalau saran saya, begitu SOP SK itu ditandatangani, diberlakukan, langsung ditulis di buku agenda penomoran SK sendiri, SOP sendiri, jadi enak langsung. Nanti kalau ada SOP yang sama, tim ini ya, tim mutu ya, tim mutu, terutama tim mutu itu kan ada admin, UKM, sama UKP yang pegang kendali di dokumen ini adalah tim mutu admin. Dia akan tahu, oh ini SOP ini sudah ada Bu, kemarin sudah dapat SOP ini, oh ya toh sama, akhirnya dicocokkan lagi. Oh ini tuh memang judulnya hampir sama, tetapi langkah-langkahnya berbeda. Nah itulah fungsinya tim mutu admin itu bekerja gitu ya. Nah sudah dinomori, dicocokkan, jadi ada dokumen yang ganda, nah gunanya di situ. Kemudian setelah pemberlakuan kita ada self assessment. Nah self assessment ini oleh puskesmas pada bulan September kami melakukan self assessment pertama. Self assessment pertama pada sudah nyusun dokumen itu ternyata belum memenuhi. Tidak masalah gitu ya, kemudian kita perbaiki lagi yang kurang-kurang, akhirnya sudah ada beberapa yang masuk. Nah kita juga melakukan audit internal pada bulan Oktober 2015. Salah satunya audit internal itu paling banyak di kegiatan UKP, biasanya paling banyak gitu ya. Kita menyusun kegiatan audit internal ya yang seolah-olah ngaudit itu ya temannya sendiri. Jadi memang kita buat tim mutu. Di situ misalnya tim mutunya itu ada dari labora juga ada dari obat juga ada. Nah ketika dia diaudite oleh temannya ya dia ya dinilai. Biasanya yang audit internal itu kita lihat ambil 1-2 SOP yang memang kita mau audit, misalnya persepan. Nah kita lihat bagaimana kalau persepi, atau kalau di laboratorium dilihat bagaimana pengambilan sampel, sudah cocok belum ya dengan langkah-langkah yang ditulis di SOP misalnya gitu. Nah itulah sebenarnya gunanya audit internal gitu ya, menilai langkah-langkah yang sudah dilakukan sehari-hari itu sudah sesuai SOP atau belum gitu. Nah ini kami lakukan, dan proses audit internal ini sampai sekarang masih berjalan. Kami biasanya agendakan tiap 3 bulan sekali kami melakukan audit di masing-masing dalam 1 bulan itu kami bagi, misalnya minggu pertama di pendaftaran, minggu kedua di obat, minggu ketiga di misalnya farmasi dan lain-lain, itu kami jadwalkan. Sampai sekarang masih berjalan. Kami juga melakukan rapat tinjauan manajemen. Nah dari hasil audit itu kemudian kita bawa ke dalam rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen itu sebenarnya hampir sama seperti mini lokakarya, cuma mungkin bahasanya kita lebih ke masalah mutu yang ada di puskesmas. Mungkin kemarin kalau belajar tentang mutu nanti harus menentukan indikator, temuan-temuan itu kita bahas di rapat tinjauan manajemen gitu ya. Nah setelah itu kami baru dilakukan self assessment oleh Dinas Kesehatan. Makanya saya tulis kami itu mendapat pendampingan itu ya baru Oktober 2015 sebenarnya gitu ya. Dan itu bagi kami nggak masalah gitu ya. Mereka datang ke Dinas Kesehatan melakukan self assessment, yaitu sekaligus sebagai pendampingan. Nah Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan kalau pendampingan itu memang tidak ada aturannya pendampingan itu harus bagaimana, betul. Tetapi sebenarnya dengan adanya instrumen akreditasi itu sebenarnya tools kita untuk melakukan pendampingan. Kita pendampingan itu ya berdasarkan dari instrumen itu saja sebenarnya. Dari situ perencanaan, dilihat apakah perencanaan sudah berjalan. Di situ poin-poin apa sih yang harusnya ada di perencanaan. Nah tugasnya pendamping itu ya mendampingi sesuai dengan ada yang di form self assessment itu. Nanti dampingan berikutnya dia ulang lagi tadi yang pendampingan sebelumnya. Self assessment kemarin yang belum itu ini. Yang makanya dilihat lagi sudah dipenuhi atau belum. Besok datang lagi sudah dipenuhi apa belum. Jadi memang pendamping itu jangan sampai mutung ya kalau orang Jawa bilang ya. Saya sudah suruh kemudian belum mengerjakan, saya datang ke situ lagi belum mengerjakan. Nah, itu ada juga yang seperti itu sampai bilang, ya Allah itu harus bagaimana kan begitu kan. Nah mungkin dia mengerjakan itu, dia tidak mengerjakan itu karena tidak tahu. Nah
kalau pendamping sampai yang dikasih pekerjaan itu nggak tahu, mungkin yang salah saya pendampingnya gitu ya. Ya nggak bisanya itu apa? Akhirnya ya dituntun gitu ya. Memang pendamping itu harus jiwa besar kalau menurut saya gitu ya. Kesabarannya itu harus yang luar biasa. Pendamping itu ujian kesabaran saya bilang. Iya. Nanti masuk surga. Masuk surga ya Pak. Jadi aja senang kalau yang didamping itu yang apa itu sudah tinggi, dia kasih tugas ini sudah, besok datang sudah, wah itu sangat senang. Tapi juga kita jangan berharap senangnya saja gitu ya. Kadang ada yang disuruh ini nggak jalan. Nah itu ya namanya dinamika menjadi seorang pendamping dan itu hal yang biasa. Nah kemudian harusnya setelah di self assessment DKK kan kita perbaikan lagi. Kita bisa melakukan self assessment oleh puskesmas karena waktu itu kami sudah nggak ada waktu, sudah mau bulan Desember kami nggak lakukan self assessment lagi oleh puskesmas. Pokoknya yang kurang-kurang kita penuhi dulu gitu ya. Sampai DKK datang lagi bulan November melakukan self assessment lagi setelah apa yang kita perbaiki. Alhamdulillah di self assessment kedua ini memang yang paling enggak di bab admin, UKM bab 1, bab 2 itu minimal harus 75% dulu. Paling enggak kalau kita mau dasar dari self assessment dinas harus paling enggak 80 atau 85. Paling enggak kita harus pasang target itu lebih tinggi sehingga kalau kita jatuh itu enggak jatuhnya terlalu anjlok gitu. Kalau kita pasang jam 75 terpenuhi. Nanti bisa jadi surveyor itu kan lebih jelimet lagi, lebih detail lagi, kita cuma dapat mungkin 60. Nah ini kan justru menjatuhkan. Makanya kalau bisa pendamping itu pasang target sejauh mungkin gitu ya. Oh SA-nya ini baru 75, ayo bikin 85 dan seterusnya. Akhirnya ya sudah itu self assessment terakhir itu di bulan November. Kemudian kami ada kurang-kurang masih lah tetap sampai penilaian pun kadang kami merasa ada kekurangan. Itu bulan November kami sempurnakan. Nah kemudian harusnya ini bisa ada pre-audit. Pre-audit itu semacam survei pendahuluan ya sebelum akreditasi. Tapi sekarang jarang yang melakukan itu karena juga mengundang itu juga butuh dana, biaya. Akhirnya sekarang ya langsung ke penilaian survei. Jadi ya wis maju saya bilang maju sekarang mau maju tidak sekarang ya sudah hancur sekalian gitu. Tapi yang penting kita sudah menyiapkan gitu. Nah, itu akhirnya pantang mundur. Nah itu tadi proses yang mungkin nanti Bapak Ibu pendamping bisa sharing ke teman-teman puskesmas. Step-step ini paling nggak harus dipenuhi dulu. Dan satu hal, jangan kemudian kita itu hanya mengejar dokumen. Sebenarnya dokumen itu kan kita sudah punya ya. Seperti kalau di akreditasi itu kan banyak tentang dokumen monitoring dan evaluasi. Kalau mini lokakarya itu betul-betul dijalankan dengan baik, ada mekanisme evaluasi kegiatan sebelumnya, kemudian ada monitoring kegiatan yang sudah berjalan. Nah, dokumen mini lokakarya itu bisa kita gunakan untuk hampir semua elemen penilaian. Jadi kan kami itu disurvei kembali bulan Mei kemarin, walaupun itu orientasi lapangan surveyor ya. Tapi berbekal pengalaman kemarin kita bulan awal di survei kedua ini kami cuma menyediakan beberapa dokumen. Jadi dokumen mini lokakarya dari bulan Januari sampai Mei, kemudian dokumen penyusunan PTP. Ya sudah kita berbekal dokumen itu bisa tuh terjawab semua elemen-elemen yang ada di akreditasi karena kita sudah belajar dari sebelumnya. Oh ternyata ini tuh diminta ya pembahasan umpan balik itu ya diminta ya pembahasan umpan balik itu ya dikerjakan pada waktu mini lokakarya, gak usah bikin kegiatan lain sebenarnya. Makanya dilihat dari notulen mini lokakarya waktu ditanya mana pembahasan umpan balik ini Pak di dokumen mini lokakarya sudah ada. Pembahasan misalnya kepuasan pelanggan, oh ini Pak sudah kami bahas di dokumen mini lokakarya. Jadi sebenarnya dokumen yang ditakutkan yang banyak itu sebenarnya karena pengulangan di beberapa tempat saja. Jadi kami dokumen notulen mini lokakarya itu kami bagi di masing-masing Pokja. Jadi ketika survei tanya sesuai, minta sesuai, kita berikan jawaban sesuai dengan yang ada di dokumen itu. Gitu. Memang yang paling banyak seperti SOP, SK itu memang tidak bisa dinafikan, memang banyak. Nah ini mungkin sedikit perkenalan nih teman satu tim kami, ini saya dokter umumnya 1, dokter giginya 2,
perawat ada 4, bidan ada 3. Nah ini saya ingin menceritakan lagi prosesnya. Mungkin ini sosialisasi workshop itu selama 1-2 hari. Di situ penjelasan tentang akreditasi. Nah ini pembangunan komitmen, ini apel pagi biasa kami di halaman. Nah ini, pagi itu harus semangat, bikin yel-yel. Nah ini yang kemudian selalu kemudian ini bukti komitmen, kami buat tanda tangan, buat tata nilai di sini. Bagaimana kami melayani, harus bagaimana. Nah apel pagi itu ada di sebagian puskesmas yang tidak melakukan apel pagi. Tapi bagi kami hukumnya wajib gitu ya. Kalau saya tidak ada, ya secara otomatis dokter kedua itu mewakili gitu ya. Nah di apel pagi itu kita bisa bagi tugas, ada rapat kah atau ada apa. Nah semua itu terorganisir pada waktu apel pagi. Bahkan notulen apel pagi itu kami notulensi. Sampai supplier itu tanya, ini setiap hari bikin notulen seperti ini? Iya gitu, dengan tulis tangan. Tapi kami bukukan itu. Notulen apel pagi itu ada. Nah ini outbound kegiatannya. Outbound. Di lapangan. Nah ini SDM kami nih. Nah ini waktu jadi kepala puskesmas itu saya PLT. Jadi SK-SK itu ditandatangan oleh PLT. Kemudian dokter umumnya ada 1, dokter gigi 2, bidan 3, perawat 4, perawat gigi 3, nutrisionis 1, sanitarian 1, asisten farmasi 2, analis 1, staf administrasi 5. Kalau di sini nggak ada kepala TU juga ya sama. Ada sini aja ya. Kalau nggak ada kepala TU, itu tugas-tugas ke-TU-an jadinya yang menghandle kepala puskesmas. Tugasnya di situ. Nah ini kerjanya apa? Rajin semua. Alhamdulillah kalau di tempat kami itu hampir, kalau dibilang dari kerajinan hampir semua rajin. Ya tadi aja 5% lah yang kemarin saya cerita itu pasti ada ya. Tetapi karena hampir semua rajin, mau nggak mau dia malu kalau tidak rajin. Nah ini mungkin saya ingin jelaskan struktur organisasi yang ada di puskesmas kami. Jadi kami itu memang tidak membentuk pokja tadi seperti yang super indah. Itu kami nggak membentuk dok. Jadi memang kegiatan yang admin dikerjakan oleh unit tata usaha. Masuk di tim admin di sini. Jadi unit tata usaha itu meliputi bendahara barang, bendahara kapitasi, kemudian kesleng ada masuk di situ, kemudian kepala puskesmas, kepala tata usaha, bagian tata usaha masuk di sini. Nah ini mengerjakan kegiatan-kegiatan di admin. Nah saya juga masuk di kegiatan admin, membantu di unit tata usaha karena saya nggak punya sebab umum kepegawaian. Kemudian puskesmas itu bisa diketahui informasinya oleh masyarakat gitu. Dan fungsinya akreditasi sebenarnya itu. Selama ini kan kita punya program tapi orang sasaran kita nggak tahu. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Nah ini kemudian perbaikan rekam medis. Dulu kan di pendaftaran biasanya belakangnya ada rekam medis ya. Nah ini kami buat ruangan di sebelahnya sini kami jebol. Nah ini kami buat ruang rekam medis yang tertutup dan hanya diakses oleh petugas rekam medis. Kemudian tempat pendaftarannya sudah dibuat menarik gitu ya. Jadi orang senang ke puskesmas, sudah sakit tambah lihat di puskesmas sudah nggak enak, antrenya lama. Nah itu kan justru menambah kesakitan orang yang berobat. Tapi kalau dia ke puskesmas senang, tempatnya bersih, rapi, itu kan paling nggak sudah auranya itu berbeda, sembuh. Nah ini kami juga ada ruang bersama. Nah teman-teman UKM itu kalau ngobrol, kalau membahas kegiatan ya di satu ruangan ini saja gitu ya, kumpul di sini klinik bersama. Kemudian ini ada dokumen-dokumen UKM kami jadikan satu gitu ya. Jadi kalau orangnya pindah tinggal lihat di file-file ini. Kemudian ini untuk BP, nah kami juga membuat sekat. Dulu nggak ada sekat, jadi antara dokter satu dengan perawat. Ini kan kadang juga ada perawat karena kami cuma dokter aja satu dibantu perawat. Karena kami kasih sekat gitu ya. Kami lihat kemarin yang di harapan juga belum ada sekat. Jadi antara pasien satu dengan pasien yang lain tuh kalau ditanya apa, yang sana dengar gitu ya. Saya punya keluhan keputihan, misalnya yang sana dengar. Itu kan tidak menjamin kerahasiaan pasien. Laki-laki kok keputihan. Jawab
Nah, ini ada ruang tindakan. Ya, ruang tindakan itu, ruang tindakan itu mohon diperhatikan lagi apakah aksesnya mudah, jadi dari pintu masuk ketika ada kasus bisa nggak langsung berangkat itu masuk, perlu disimulasi gitu ya. Kemarin ada coba dibikin di harapan itu di tengah-tengah lah. Saya bilang kalau ada yang tiba-tiba dari ambulan mau masuk gimana? Nah, coba dipraktekkan, susah nggak gitu ya. Nah, jangan sampai justru malah menjadi tambah cedera masuk di puskesmas gitu ya. Nah, ini di klinik MTBS, gigi, ini di KIA, nah ini laboratorium. Alhamdulillah laboratorium kami sudah cukup baik ya. Di sini sudah ada untuk BTA juga kami sudah pemeriksaan mikroskopis juga kami sudah tutup. Nah, ini memang beda. Kalau di gudang obat juga sudah ada tempat pio ya, jadi untuk memberikan obat, jadi sudah nggak pakai loker kecil gitu, dulu pakai begitu, tapi sekarang sudah enggak, pakai meja, memberikan informasi ke petugas juga lebih enak. Tempat peracikan juga terpisah, jadi nggak masyarakat nggak tahu, pelanggan nggak tahu di tempat peracikan. Nah, ini beberapa inovasi tambahan kami buat ruang bermain, ada tempat leaflet, ada pojok oralit yang perpustakaan, kami juga ada composting. Nah, ini kami juga membangun sebuah ruang sputum. Jadi biasanya kan kalau berjahat di kamar mandi, justru itu kan malah menyebarkan bakteri ya, kuman gitu ya. Nah, kita buat sebuah ruang sputum yang terbuka di luar, tertutup tapi masih mendapatkan sinar matahari. Nah, itu mungkin terakhir. Mudah-mudahan ini jadi pencerah ya. Jadi motivasi buat puskesmas juga buat teman-teman yang ada di. Tapi semua bilang mau ke Mangunsari. Saya bilang kan kalau studi banding nggak harus jauh-jauh. Ada jalan-jalan dong. Oh, jalan-jalan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.